Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita ya dengan Andri 86. Hari ini pembahasannya itu saya ingin membahas satu hal, yaitu sholat. Karena sholat itu adalah fondasi. Jika dalam sebuah kita bicarakan dulu, sebelum kita bahas sholat, kita bicarakan dulu fondasi. Kita bangun rumah, ya, tanpa fondasi bagus, ntar kena angin, atau gempa atau segala macam. Jadi coba kita bahas fondasi dalam agama kita. Oke, pertama itulah sholat. Saya ingin membahas masalah sholat karena seperti ini ceritanya. Sholat itu merupakan kewajiban bagi tiap muslim, ya, yang sudah akil dan balik. Gitu. Sholat bukan hanya rutinitas, bukan hanya rutinitas ibadah kita, bukan. Sholat itu yang kita kerjakan itu 5 waktu dalam satu hari. Sebab sholat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seseorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah kan memang menyarankan kita untuk sholat. Ya. Fondasi yang saya katakan tadi. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Maka dirikanlah sholat itu sebagai mana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Seperti itu. Terus adapun dalil hadis mengenai kewajiban sholat, diantaranya adalah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat. 50. Kemudian aku terus menerus kembali kepada Allah, ya, dan memohon keringanan sehingga Allah menjadikannya menjadi 5 sholat sehari semalam. Sholat fardu yang wajib dikerjakan oleh segenap umat Islam dalam sholat 5 waktu. Seperti itu, yaitu zuhur, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Ada banyak ya keutamaan menjalankan ibadah sholat fardu. Dari sisi kesehatan, satu, sholat tak ubahnya menjadi orang yang berolahraga karena semua anggota tubuh bergerak, ya. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, bergerak, badan bergerak. Aspek kesehatan itu meliputi kecerdasan hati dan otak, memperlancar aliran darah dan memperlancar pencernaan. Seperti itu. Jadi ada juga 8 keutamaan menjalankan sholat 5 waktu. Oke. Jadi ada 8 keutamaan, ya. Ke-8 keutamaan dalam menjalankan sholat fardu. Yang pertama, ya, kita menjalankan sholat 5 waktu itu, ya, juga menjadi sarana hamba, ya, agar selalu mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dalam surat
Quran surat Taha ya ayat ke-14 ya, seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka hendaklah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, seperti itu. Nah, itu satu. Dalam surat Quran surat Taha ayat ke-14. Terus yang kedua, menjadi penolong. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Seperti itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Karena melalui ayat Al-Baqarah ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah menjadikan sabar dan di dalam masalah menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing. Nah, seperti itu. Tadi itu kan apa yang keduanya, menjadi penolong. Dan yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini tercantum dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab ya, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah ya, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seperti itu di Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Dan yang keempat, penghapus dosa. Karena semua kita pernah berbuat dosa, kecil, besar, sangat besar, wallahu a'lam ya. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Dalam Quran surat Hud ayat 114 bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Penghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk, itulah sholat tadi. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat ya. Quran surat Hud ayat 114. Dan yang kelima, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita syukur. Itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang bersih. Seperti itu. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tidak.
tetapi dia hendak membersihkan kamu dan dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan yang keenam, amalan utama. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Oke. Dah. Next, yang ketujuh, penghapus semua kesalahan. Nah, itu dia. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 528, Fathul Bari Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih ada kotoran atau daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Kesalahan-kesalahan kita itu dapat terhapuskan dengan kita sholat. Dan yang terakhir, ini mungkin ya bisa jadi pengingat juga bagi kita ya. Yang ke-8 adalah cahaya di hari kiamat. Itu dalam hadis riwayat Ahmad nomor 6288 ya. Seperti ini betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya dia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mempunyai cahaya, tidak bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi dan ia akan tinggal bersama Qurun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Gitu. Maka intinya dalam pembicaraan kita ini adalah jangan pernah tinggalin sholat. Sudah saya ceritakan tadi 8 ya. 8 keutamaan yang kita menjalankan sholat 5 waktu itu. Yang pertama, kita mengingat Allah. Kita mengingat Allah, kita sholat. Menjadi penolong, kita sholat. Ya, dengan kita sholat itu menjadi penolong, mencegah perbuatan keji dan mungkar, penghapus dosa, bentuk syukur kepada Allah. Amalan utama, penghapus semua kesalahan dan cahaya di hari kiamat. Seperti itu. Jadi saya ingin mengajak saudara seiman dimanapun berada, kita jaga sholat 5 waktu kita, ya, jangan pernah tinggal. Karena cukup indah kita mengerjakan sholat itu, hati ini bersih, indah selalu. Perbuatan keji dan mungkar itu lewat, tidak akan ada lagi.
karena kita dengan kita menjalankan sholat aja, perbuatan jelek itu pasti hilang, serius. kamu mungkin ini dalam diri saya, mungkin saya ingin menjelaskan, mungkin saya tidak terlalu mempelajari yang lain ya, agama pelajaran lain, tapi saya tetap mendirikan sholat. Insya Allah perbuatan keji dan mungkar itu lewat, tidak saya bertobat. Oke, jadi kita sesama muslim saling mengingatkan. Jika ada salah itu bukan milik saya pribadi, ya semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.